Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, yang baik-baik semuanya, sehingga kita dapat belajar kembali. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadahnya, juga ngajinya. Kalian di rumah bukan kok dianggap sebagai libur, tapi juga harus tetap belajar, harus tetap mengaji, harus tetap juga beribadah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal pertemuan kali ini. Nah, kita lanjut. Nah, ansop. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Khamr sudah kita bahas. Innamal khamru wal maisiru. Wal maisiru tadi judi juga sudah kita bahas. Sekarang wal ansobu, berkurban demi berhala. Nah, ansab ini mempunyai arti sebagai berkurban demi berhala. Dengan kata lain, seorang rela menyerahkan baik harta atau benda dan sebagainya demi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansab ini fatal dalam agama Islam karena dengan berkorban demi berhala maka ia dianggap murtad atau keluar dari agama Islam. Hati-hati, jangan sampai kita asalnya Islam kemudian berpindah ke selain Islam. Kita itu harus memegang kuat iman kita apapun yang terjadi. Walaupun ketika orang mengasih uang 100 miliar, harga iman itu tidak tertandingi. Ingat itu ya. Yang selanjutnya adalah azlam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu. Yang terakhir, larangannya ada 4 dalam surat ini. Ada 4, yaitu yang terakhir adalah azlam. Nah, azlam ini jadi gini, orang Arab dahulu itu kalau ingin berpergian atau ingin melaksanakan suatu hajat itu terbiasa untuk meminta petunjuk kepada berhala. Jadi contohnya seperti ini, kita ingin, semisal kita ingin pergi Jakarta. Nah, azlam ini kebiasaan orang Arab dahulu adalah meminta petunjuk. Jadi kita pergi ke depan berhala, kemudian melempar koin. Jika koin itu A, maka itu kita baik untuk berangkat, seperti itu. Jika koin B, maka itu tidak baik untuk berangkat. Nah, itu kan tidak make sense atau tidak masuk akal dalam fikir kita. Jadi itu dilarang dalam agama Islam. Jadi orang Arab dahulu itu sering seperti itu. Jadi untuk meminta petunjuk dalam Islam itu sudah difasilitasi. Dalam Islam sendiri untuk mencari petunjuk, larilah kepada Allah. Bisabri wassalah, dengan sabar dan juga sholat. Ada juga sholat yang terkhusus untuk meminta petunjuk dari Allah, yaitu sholat istikharah. Nanti kita jelaskan dalam bab sholat sunnah. Nah, itu kita akan bahas di situ. Ini bukan babnya. Tapi dalam Islam sendiri sudah ada solusi kemana sih kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengundi nasib. Nah, selain sholat, meminta kepada Allah, dan juga kita dibekali kitab Al-Quran, yang Al-Quran itu sebagai buku pedoman hidup kita. Jika kita baca Al-Quran, maka kita pasti akan berhasil dalam melalui hidup di dunia ini. Nah, kalau kita tidak paham bagaimana? Nah, kalau tidak paham maka melarilah kepada orang yang paham akan Al-Quran itu, kepada para kiai, kepada para ustadz, untuk meminta petunjuk sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah,
Selanjutnya adalah pertengkaran. Nah, setan itu sejatinya adalah menginginkan, tujuan utama setan itu adalah menginginkan manusia masuk neraka. Nah, agar manusia bisa masuk neraka, maka dibujuklah manusia supaya jatuh ke dalam lubang dosa. Maka dari itu, kita sebisa mungkin harus tidak jatuh dalam hal yang diinginkan oleh setan. Nah, dalam ayat selanjutnya, Al-Maidah ayat 91, dikatakan bahwa salah satu dari hal yang diinginkan setan dari manusia ketika judi dan minum-minuman keras adalah pertengkaran antara kedua belah pihak. Kita baca dalilnya. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakum. Sesungguhnya setan itu ingin permusuhan dan kebencian di antara kalian semua. Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir, lantaran khamr dan juga berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dan khamr dan maisir itu bisa menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sholat. Maka berhentilah mengkonsumsi atau melakukan judi tersebut, mengkonsumsi khamr dan melakukan judi. Nah, pertengkaran ini tidak boleh kita laksanakan. Kenapa khamr itu bisa menjadi pertengkaran? Ada suatu kisah, mungkin bisa kalian baca di buku paket kalian. Ada ulama dahulu bernama Barseso. Itu adalah seorang ulama yang memiliki ribuan santri, ribuan murid, dan muridnya itu tidak tidak gemen-gemen, tidak ece-ece, tidak biasa-biasa. Muridnya itu sampai dikatakan bahwa muridnya kala itu bisa terbang. Itu adalah muridnya Barseso. Nah, ketika Barseso itu sedang di rumah seperti itu, di dalam musola, di dalam tempat sholatnya itu ada seorang anak muda yang gemar sekali beribadah. Bahkan pemuda itu tidak mau keluar dari masjid, sampai sholat terus. Dan Barseso ini gumun, selama saya hidup itu tidak ada yang menyaingi saya selama beribadah. Kenapa kok pemuda ini bisa menyaingi saya? Nah, kemudian pemuda itu ditanyai oleh Barseso, kenapa kamu beribadah kok sampai segininya? Nah, pemuda itu berkata bahwa saya itu malu. Dulu itu saya beribadah, saya itu melakukan dosa besar, dosa-dosa besar, meminum minuman keras, membunuh, dan juga murtad. Itulah yang membuat saya menyesal. Nah, jika kamu pengen seperti itu, maka lakukanlah saja ketiga dosa itu, maka nanti kamu akan menyesal dan kamu bisa seperti saya. Nah, kemudian Barseso ditawari untuk melakukan dosa membunuh. Tidak mungkin, karena membunuh adalah hal yang paling keji. Yang kedua, disuruh murtad, tidak mau juga Barseso. Nah, yang ketiga disuruh minuman-minuman keras. Terlihatnya khamr itu lebih enteng dari ketiga dosa tersebut. Tetapi ketika Barseso meminum minuman keras sampai menghilangkan akal sehat, Barseso kemudian terjerumus ke dalam zina, membunuh, dan juga malah murtad. Itu adalah bahaya dari khamr. Khamr adalah menghilangkan akal pikiran kita, akal sehat kita. Jadi hal-hal yang mungkin kita hindari selama kita sadar, selama kita menggunakan akal sehat kita, itu bisa kita lakukan ketika kita tidak memiliki akal sehat atau rusak akal sehat kita gara-gara khamr ini sendiri. Nah,
Jadi jangan sampai mengkonsumsi khamr, jangan coba-coba, ya, seperti itu. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tugas seperti biasa nanti akan disampaikan di dalam grup WhatsApp masing-masing. Nah, tetap sehat, tetap jaga kesehatan kalian, jaga ibadah kalian, tetap belajar, jangan putus asa. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga secepatnya kita dapat masuk seperti biasa, seperti sedia kala, belajar tatap muka di sekolahan, bertemu teman-teman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قص عن